Kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Rumus ini juga berlaku untuk public speaking. Kok bisa? Saya terinspirasi dari buku Mind Power Skill dari James Burke. Saya baru saja mulai membaca buku ini ya. Buku ini kemudian merimain kembali bahwa bagaimana pentingnya pikiran kita itu akan menentukan semua aspek dalam kehidupan kita. Termasuk ketika kita ingin mempelajari dan menguasai skill public speaking. Rumusan sederhananya ketika kita bicara mengenai pikiran, seringkali di antara kita masih banyak yang mengatakan bahwa apa yang kita lakukan ini dikendalikan oleh pikiran kita. Bukan kita yang mengendalikan pikiran kita, tapi kita dikendalikan oleh pikiran kita. Makanya dalam Mind Power ini, James Burke juga menekankan tentang yang disebut dengan mind control. Jadi kita yang mengendalikan pikiran kita. Namun ini ternyata tidak semudah yang kita bayangkan ya. Bagaimana kemudian menghubungkan dengan kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan dengan kemampuan skill public speaking? Maka untuk menyederhanakannya teman-teman, ketika akan menerapkan dalam public speaking, lakukan 3 hal ini ya. Ini 3 step ini menjadi bagian yang sangat penting. Pertama adalah mengenali atau mempelajari. Kedua, menyadari. Dan yang ketiga, melakukan. 3 step bagian ini ketika kita kuatkan dengan pikiran yang tepat, dengan mind power yang sesuai, maka dampaknya akan sangat bagus terhadap perkembangan pertumbuhan skill public speaking kita. Bagaimana maksudnya kita bahas? Pertama adalah mengenali dan mempelajari. Kita perlu sekali mengenali dan mempelajari seperti apa sebenarnya penguasaan skill public speaking yang ingin kita capai. Kalau kita nggak punya bayangan, nggak punya gambaran, maka jangan pernah bermimpi sekalipun kita akan menguasai skill public speaking. Itulah sebabnya kenapa kita kuatkan pondasinya dengan mempelajari seluk-beluknya. Saya selalu mengatakan bahwa ketika saya ingin menjadi seorang public speaker hebat, maka saya harus ketahui dulu public speaker hebat menurut saya itu yang seperti apa. Apakah mereka yang punya wawasan yang luas? Apakah mereka yang punya networking bagus? Apakah mereka yang kemudian memiliki kemampuan untuk engagement yang baik dengan audiens? Mereka yang mampu mempengaruhi audiens mereka? Atau seperti apa? Ini yang harus diperjelas dulu. Ketika belajar mengenai public speaking di kelas Semesta Academy juga sama. Kita mempelajari detail-detail mengenai hal tersebut. Bukan berarti kita hanya fokus di teori ya. Namun ketika kita kuatkan pondasinya dengan teori, kemudian kita praktekkan, ini merupakan bagian penyempurnaan. Ada pertanyaan beberapa waktu lalu ketika saya sharing dengan beberapa tokoh masyarakat yang mengatakan begini, itu kan teori, seringkali teori berbeda dengan realita. Yes, seringkali teori berbeda dengan realita jika kita belum menguasai dan mampu menerapkannya. Ya, teori itu sama seperti batu pijakan ya. Batu pijakan yang menyeberangkan kita dari satu daratan ke daratan lain yang karena dipisahkan oleh sungai. Kita sudah tahu batu pijakannya, tapi ketika kita melangkah bisa saja kita terpleset. Kenapa? Karena kita belum terbiasa. Sama dengan teori yang kita pelajari, kita sudah tahu tapi kita belum melakukan. Ya, kita nggak bisa yang namanya mengatakan kita sudah bisa. Makanya kita pelajari, kita latih sampai benar-benar kita bisa. Itu yang pertama. Ini yang disebut dengan mempelajari atau mengetahui atau mengenali. Setelah mampu mengenali, mempelajari seluk-beluknya seperti apa, yang kedua adalah menyadari. Menyadari ini merupakan bagian dari upaya kita untuk saya ini sudah bisa belum ya melakukan itu, menyadari di mana kelemahan saya, apa yang harus saya lakukan. Karena ada sebuah pesan bijak mengatakan perubahan itu akan terjadi jika kita sadar. Kalau kita nggak sadar, ya perubahan itu nggak bakal terjadi. Sama seperti ketika kita teori sudah mempelajari mengenai teknik pernapasan yang akan membantu vokal kita, kemudian kita nggak sadar, pada saat kita akan tampil, kita nervous, kita lupa semuanya, kita nggak pernah menggunakan apa yang sudah kita pelajari, maka tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Maka yang perlu sekarang, yang kedua stepnya adalah menyadari. Menyadari dengan apa yang sudah kita pelajari dan menyadari bagaimana cara mensinkronkan dan kita bisa menggunakannya. Setelah kita sadar, maka kuatkan dengan bagian ketiga yang disebut dengan melakukan. Lakukan, dan lakukan. Ketika salah, evaluasi lagi, perbaikan. Pada postingan sebelumnya, kita sudah membahas ya, kegagalan adalah guru terbaik. Kalau Anda melakukan, Anda gagal, pelajari lagi dan ulangi lagi. Semoga dengan 3 bagian ini, mengenali atau mempelajari, kemudian menyadari dan melakukan, Anda akan mampu menguatkan tentang pikiran Anda. Kita berpikirnya sudah benar, dan kita startnya akan benar. Semoga bermanfaat. Speak power and confidence. I'm ready. Sampai jumpa.